Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kita akan membahas materi secara sistematif, mudah dipahami, dan juga aplikatif yang cocok untuk kehidupan nyata maupun di dunia kerja. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe video ini. Mari kita mulai videonya. Materi kita kali ini akan membahas mengenai hubungan diadik dan peran pengikut. Dengan saya, Alvin Arifin. Sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya kembali memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya adalah Alvin Arifin. Emailnya adalah alvinarifin@unibamadura.ac.id. Email personal saya adalah mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 67011866. Scopus ID 59747968600. Website tempat saya menulis yaitu di alvinarifin.com. Materi ini bisa diakses di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa memahami konsep hubungan diadik antara pemimpin dan pengikut. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori pertukaran pemimpin anggota atau Leader Member Exchange atau LMX. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis peran aktif pengikut dalam proses kepemimpinan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi tipe pengikut dan dampaknya terhadap dinamika organisasi. Bahan kajian kita pada materi ini yang pertama, konsep hubungan diadik dalam kepemimpinan. Yang kedua, teori LMX atau Leader Member Exchange. Yang ketiga, diferensiasi kualitas hubungan pemimpin-pengikut. Yang keempat, peran, gaya, dan tipologi pengikut. Yang kelima, kualitas hubungan dan implikasi terhadap kinerja. Konsep hubungan diadik atau diadik relationship. Jadi, hubungan diadik adalah hubungan interpersonal antara satu pemimpin dan satu pengikut. Jadi, hubungannya secara parsial, secara masing-masing. Satu pemimpin dan juga satu pengikut. Yang kedua, menjadi unit analisis penting dalam memahami efektivitas kepemimpinan. Yang ketiga, kualitas hubungan ini mempengaruhi kepercayaan, komunikasi, dan hasil kerja. Bagaimana hubungan ini mampu mempengaruhi kepercayaan, komunikasi, dan hasil kerja akan dibahas pada slide selanjutnya. Teori LMX di sini kita akan menjelaskan mengenai teori LMX atau Leader Member Exchange di sini. Diperkenalkan oleh Grant dan Ulbien, ya. Inti ide ini adalah pemimpin tidak memperlakukan semua bawahan secara identik, tetapi membentuk hubungan yang bervariasi kualitasnya. Ya, karena apa? Karena setiap individu di dalam organisasi pasti memiliki karakteristik berbeda-beda tentunya. Tidak bisa diperlakukan secara identik ya. Identik itu sama ya. Ya, karena karakteristiknya yang berbeda-beda. Ya. Dua tipe hubungan di sini ada in group ya. Di dalam kelompok ya, yaitu kepercayaan tinggi, komunikasi terbuka,
keterlibatan tinggi. Ya, jadi tipe di dalam kelompok ini biasanya kepercayaan tinggi, ya. Komunikasi yang terbuka atau komunikasi yang dua arah ya, dialog yang nyaman, kemudian keterlibatan tinggi ya, yang aktif. Kemudian kalau di luar kelompok atau grup di sini ada hubungan formal ya, komunikasi terbatas dan keterlibatan rendah ya. Jadi hubungan seperti ini yang terlalu kaku ya, terlalu formal, komunikasi yang terbatas ya, mungkin karena ada batasan antara pemimpin dan juga pengikutnya, kemudian sehingga keterlibatan rendah ya, ya, tidak aktif ya atau pasif di sini. Implikasi kualitas LMX ya. Implikasi kualitas LMX di sini ya, ketika kualitas LMX-nya tinggi, dampak pada pengikut akan muncul motivasi dan loyalitas yang tinggi. Muncul motivasi yaitu pengikut ini akan mengeluarkan segala kemampuannya dalam bekerja, ya. Mengeluarkan segala kemampuannya yang dimiliki untuk organisasi. Loyalitas tinggi, pengikut seperti ini akan setia terhadap organisasi, memiliki rasa yang loyal. Ya, dampak pada organisasi tentunya pada kinerja yang meningkat. Ya, ada inovasi, ya. Kemudian retensi juga meningkat. Jadi semakin loyal ya, kepada organisasi. Nah, kemudian ketika kualitas LMS-nya rendah, dampak pada pengikut yaitu adanya alienasi dan disengagement di sini, yaitu adanya seperti ketersinggungan, ya, ketersinggungan. Ya, ada penarikan diri ya, karena merasa tidak dianggap misalnya. Ya, sehingga dampak pada organisasi akan muncul yang namanya konflik di situ. Ya, bisa konflik antar individu atau konflik antar pengikut maupun bisa saja konflik antar pengikut dan juga dengan pemimpinnya. Kemudian adanya turnover ya, pindah ya, keluar ya, turnover ya. Ya, sehingga bisa tidak betah ya, bisa tidak betah sehingga dampaknya turnover, pindah. Ya. Ya, kemudian ada komunikasi yang buruk di sini ya. Biasanya lebih pasif ya, karena merasa tidak dianggap di sini. Ada komunikasi yang buruk. Nah, pentingnya keadilan interaksional agar tidak timbul kecemburuan atau konflik dalam tim. Makanya perlu adanya keadilan di sini ya, sehingga tidak muncul ketersinggungan tadi ya, kemudian penarikan diri ya, tidak mau aktif ya di dalam organisasi, sehingga akan muncul juga konflik di dalam tim. Ya. Faktor penentu kualitas LMX di sini yang pertama kesamaan nilai dan kepribadian ya. Juga bisa karena visi yang sama, tujuan yang sama, walaupun berbeda karakteristik, berbeda basic misalnya, tetapi karena tujuan sama itu yang mempersatukan mereka. Kemudian yang kedua, komitmen dan kompetensi pengikut. Ya, itu juga masuk faktor penentu kualitas LMS. Kalau tidak memiliki komitmen, bisa saja tidak LMS-nya tidak berkualitas. Ya, dan kompetensinya juga disertai dengan kompetensi atau kemampuan dari pengikut. Kemudian perilaku pemimpin yang mendukung. Jadi pemimpin juga harus ya harus mendukung bawahannya dan juga bawahan juga perlu mendukung pemimpinnya ya. Saling support ya, saling mendukung. Ya. Karena apa? Karena pengikut juga ingin tumbuh ya. Jadi tumbuh bersama dengan pemimpinnya. Ya, sedangkan pemimpin ingin pengikutnya itu patuh, ya, patuh.
Kemudian frekuensi dan kualitas interaksi ya. Frekuensi seberapa sering berinteraksi dengan pemimpinnya. Ya, kemudian kualitas dari interaksi tersebut juga harus ada ya. Jadi bukan hanya berinteraksi sering tapi tidak berkualitas ya. Harus ada kualitas di dalam interaksi tersebut. Ya, misalnya kualitas komunikasinya, misalnya apa yang dibicarakan itu berkualitas ya. Kemudian tipologi pengikut, ya, ini berdasarkan pendapat dari Kelly tahun 1992. Yang pertama adalah alienate followers, ya, yaitu pengikut yang kritis tetapi pasif di sini ya, kritis tetapi pasif, ya, tidak mau apa? Tidak mau bergerak, tidak aktif. Ya, ada yang kedua ada conformist follower, ya, ada pengikut yang setia tetapi tidak kritis ya. Ya, apapun yang diinstruksikan oleh pemimpinnya diikuti ya. Karena tidak kritis, tidak pikir panjang di situ. Tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Kemudian ada passive follower di sini yaitu pengikut yang pasif dan tidak kritis ya. Nah, pengikut yang seperti ini mudah diinstruksikan oleh pemimpinnya ya. Gampang ya untuk diberikan instruksi ya, atau diberikan perintah di sini. Kemudian ada effective follower atau pengikut yang aktif, mandiri dan berpikir kritis di sini. Ya, jadi aktif, mandiri dan berpikir kritis ya. Ya, pengikut yang seperti ini yang menjadi idaman dari para pemimpin ya. Jadi ada komunikasi dua arah di situ ya. Kritis dalam memberikan masukan misalnya, memberikan ide-ide ya. Jadi seorang pengikut ya bisa saja memberikan masukan misalnya ketika ada masalah bisa memberikan masukan kepada pemimpinnya ya, disertai juga dengan solusi yang solutif. Kemudian ada pragmatic follower atau pemimpin yang adaptif, fleksibel tergantung pada situasi. Jadi eh, pengikut ini adaptif ya. Jadi mengikuti situasi yang ada. Ya. Jadi fleksibel. Pengikut yang efektif tidak hanya patuh, tetapi berpikir aktif dan bertanggung jawab di sini. Jadi bukan hanya patuh ya, juga memberikan masukan kepada pemimpinnya, ya. Tetapi masukan-masukan itu harus masukan-masukan yang rasional, ya, yang masuk akal dan membangun tentunya. Tapi berpikir, tetapi berpikir aktif, ya, aktif berpikir. Kemudian bertanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Ya. Peran strategis pengikut dalam kepemimpinan yaitu pengikut bukan aktor pasif, ya, tetapi bagian aktif dalam proses kepemimpinan. Jadi pengikut juga harus ambil bagian ya dalam misalnya proses pengambilan keputusan gitu. Pada prosesnya karena pengambilan keputusan itu tergantung kepada pemimpinnya, tapi juga harus andil dalam prosesnya. Misalnya memberikan masukan, bukan hanya pasif, ya, menerima apapun yang diputuskan oleh pemimpinnya, ya. Harus ikut andil sehingga tidak muncul konflik di kemudian hari. Kemudian mereka memberikan masukan dan umpan balik. Jadi ketika ada masukan juga disertai dengan solusi yang solutif tadi ya. Harus ada feedback juga. Ya, dan harus legowo ya, harus menerima ketika misalnya masukannya itu tidak diterima misalnya, harus legowo karena keputusan akhir tetap kepada pemimpinnya dan itu adalah hak seorang pemimpin ya. Kemudian menjalankan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Apapun yang sudah diputuskan oleh seorang pemimpin, maka harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab di sini. Ya, itu adalah salah satu bentuk kepatuhan terhadap seorang pemimpin. Kemudian menjadi partner kolaboratif bukan sekedar pelaksana. Makanya
Dalam prosesnya, setiap pengikut juga perlu andil di situ. Ya, harus ikut terlibat di dalamnya. Implikasi organisasional mendorong kualitas hubungan pemimpin pengikut. Yang pertama, membangun komunikasi dua arah. Ya, adanya komunikasi yang komunikatif tentunya. Yang dibahas ini sesuatu yang berkaitan dengan organisasi misalnya atau sesuatu yang membangun. Menghindari perlakuan diskriminatif ya. Jadi seorang pemimpin misalnya tidak boleh diskriminatif, harus adil dalam memperlakukan pengikutnya. Kemudian menciptakan kesempatan pengembangan yang setara. Jadi pengikut juga ingin tumbuh bersama pemimpinnya, ya, harus juga tumbuh. Ya, oleh sebab itu berikan mereka kesempatan ya untuk tumbuh yang setara dengan yang lainnya. Kepemimpinan efektif terjadi ketika ada saling pengaruh dan saling percaya. Ya. Jadi pemimpin harus percaya juga kepada pengikutnya dan pengikut harus percaya juga kepada pemimpinnya bahwa pemimpin tersebut dalam pengambil keputusan itu yang terbaik bagi organisasi dan juga bagi para pengikutnya. Ya harus saling percaya, ya tidak boleh tidak ada saling kepercayaan, harus ada trust antara pemimpin dan juga pengikutnya ya, biar tidak muncul konflik di kemudian hari antara pemimpin dan juga pengikutnya. Kesimpulan pada materi kita kali ini, hubungan diadik menjadi kunci dalam memahami perilaku kepemimpinan. Teori LMX menunjukkan bahwa kualitas hubungan personal sangat mempengaruhi hasil organisasi. Yang ketiga, peran pengikut sangat penting. Mereka bukan hanya penerima perintah, jadi harus memiliki juga kontribusi terhadap organisasi. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan harus mencakup pemimpin dan pengikut secara simultan. Kalau tadi hubungan hubungannya secara parsial antara masing-masing individu. Nah, sedangkan pengembangan kepemimpinannya harus secara simultan atau secara bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Referensi dalam materi ini yang pertama dari Yukel dan Gardner. Bukunya berjudul Leadership in Organization, edisi ke-9 dari Pearson tahun 2020. Kemudian dari Northhouse dengan bukunya judulnya Leadership Theory and Practice, edisi ke-7 dari Sage Publications tahun 2016. Yang ketiga adalah Harrison dengan judul bukunya Leadership Theory and Research, A Critical Approach to New and Exciting Paradigms dari Palgrave Macmillan tahun 2018 dan ini bentuknya e-book ya, bisa diakses di internet dengan mudah. Sebelum diakhiri, izinkan saya mendeskripsikan diri saya. I am a full-time lecturer at the Department of Management, Faculty of Economics and Business, University of Bahauddin Mutahari, Madura. My area of expertise is human resource management, covering workforce planning, recruitment, training, and development, and performance evaluations. In carrying out the three pillars of higher education, I'm committed to making a meaningful contribution through practice-oriented teaching, research on strategic human resource issue, and community service aimed at strengthening human capacity across sectors. Oke, sekian video kita kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe video ini. Oke, kita bertemu lagi di video-video lainnya. Bye-bye.